Kita mulai dengan pelajaran kita mata kuliah Theology of Religions. Dan hari ini kita berbicara tentang pemikiran Karl Rahner. Karl Rahner, ia adalah teolog Jerman yang bergabung ke dalam ordo Yesuit dan belajar di Freiburg, di mana ia mendapat pengaruh dari Martin Heidegger dalam buku Alistair E. Migrate 1993. The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought, Cambridge, Blackwell Publisher, page 539 to 542. Pada tahun 1939, Rahner menyelesaikan disertasinya dengan judul Spirit in the World dalam bukunya Alistair E. Migrate tahun 1993. The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought, Cambridge, Blackwell Publisher, halaman 539 sampai 542. Pada tahun 1948, Rahner menjadi guru besar teologi dogmatika di Universitas Innsbruck. Dalam bukunya Tony Lane tahun 2005, Runtut Pijar, Sejarah Pemikiran Kristen, Jakarta BPK Gunung Mulia, halaman 266 sampai 268. Setelah itu, Rahner juga menjabat guru besar di München dan Münster dalam buku yang sama. Pemikiran Karl Rahner. Pada tahun 1960-an, Rahner mengarahkan pemikirannya ke agama-agama non-Kristiani dan melihat banyak hal yang berbeda, misalkan mengenai kedamaian dan keselamatan dari kekristenan yang sudah dijalaninya. Dalam bukunya Paul F. Knitter 2008, Pengantar ke dalam Teologi Agama-agama, Yogyakarta, Canisius, halaman 79 sampai 87. Dengan pemikirannya inilah ia menghasilkan teologi agama-agama yang revolusioner. Dalam bukunya Paul F. Knitter 2008, Pengantar ke dalam Teologi Perjanjian Teologi Agama-agama, Yogyakarta, Canisius, halaman 79 sampai 87. Trinitas menurut Karl Rahner. Inti dari Kristologi Rahner adalah Yesus sebagai perantara kedekatan Allah dan manusia yang tak tertandingi. Dalam bukunya Alistair E. Migrate 1993, The Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought, Cambridge, Blackwell Publisher, halaman 539 sampai 542. Sebelum disalibkan dan bangkit, Yesus mengklaim kalau dirinya merupakan penyingkapan Allah. Ibi dalam buku yang sama. Dalam kemanusiaannya, Yesus adalah sejarah kehadiran Allah yang disingkapkan kepada manusia melalui kebangkitannya. Dalam buku yang sama, Ibid.
Setelah ia bangkit dari kematian, ia menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat, maka ia harus ilahi. Ibid dalam bukunya yang sama. Hanya penyelamat yang ilahi yang mampu memediasi penyingkapan Allah kepada manusia. Dalam buku yang sama, Ibid. Pemikiran Rahner mengenai keselamatan dilatar belakangi oleh pernyataan dalam Konsili Lateran keempat yang mengatakan kalau satu-satunya keselamatan hanya ada dalam gereja Katolik. Tony Lane tahun 2005, runtut pijar sejarah pemikiran Kristen, Jakarta BPK Gunung Mulia, halaman 266 sampai 267. Pemikiran Ratner mengenai keselamatan dimulai dengan pernyataan Tuhan itu kasih. Menurut Paul F. Knitter tahun 2008, dalam bukunya Paul F. Knitter dalam bukunya 2008, Pengantar ke dalam Teologi Agama-Agama, Yogyakarta, Canisius, halaman 79 sampai 87. Dari pernyataan ini terkandung arti bahwa Tuhan mau menjangkau dan merangkul semua orang dan semua makhluk. Dan Ibid dalam buku yang sama. Dengan kata lain, Tuhan memang mau menyelamatkan semua orang. Ibid dalam buku yang sama. Dari kata kasih, Tuhan mau menyatakan dirinya kepada semua orang. Sebagai bentuk komunikasi, Ibid dalam buku yang sama. Tuhan membuat dirinya hadir dan memampukan setiap orang mengalami realitas dari kehadiran Tuhan. Ibid dalam buku yang sama. Kristen Anonim menurut Karl Rahner, Kristen Anonim adalah konsep teologis yang menyatakan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil Kristen bisa diselamatkan melalui Kristus. Dalam bukunya Tony Lane 2005, Runtut Pijar, Sejarah Pemikiran Kristiani, Jakarta BPK Gunung Mulia, halaman 266 sampai 268. Kristen Anonim merupakan bentuk kasih Allah kepada manusia dengan cara dan bahasa yang berbeda. Paul F. Knitter 2008, Pengantar ke dalam Teologi Agama-Agama, Yogyakarta, Canisius, halaman 79 sampai 87. Orang-orang yang Kristen Anonim diselamatkan bukan karena moralitas, tetapi karena mereka telah mengalami kasih karunia dari Yesus Kristus tanpa menyadarinya. Tony Lane 2005, Runtut Pijar, Sejarah Pemikiran Kristiani, Jakarta BPK Gunung Mulia, halaman 266 sampai 268. Pengaruh teologi Karl Rahner. Teologi Rahner sangat berpengaruh pada awalnya dalam Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965. Dalam bukunya Veli-Matti Karkainen 2003, Kristologi and a Global Introduction, Michigan Becker Academic, halaman 140. Inspirasi untuk ide ini kadang-kadang berasal dari Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, yang mengajarkan bahwa mereka yang bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak mengetahui Injil Kristus atau gerejanya, namun tetap mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan digerakkan oleh rahmat, mencoba dalam tindakan mereka untuk melakukan kehendak-Nya karena mereka mengetahui melalui hati nurani mereka yang terlalu dapat mencapai
keselamatan kekal. Pemikiran Ratner yang radikal memberikan pengaruh dalam Konsili Vatikan II yang terlihat dalam salah satu rumusannya. Pertama, Allah memberikan keselamatan kepada semua orang. Kedua, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Veli-Matti Karkkainen 2003, Kristologi A Global Introduction, Becker Academic halaman 140. Ketiga, dengan adanya dua sisi yang berlawanan ini, Gereja Katolik tidak menemukan jalan keluar dari tidak memilih suatu untuk menemukan jalan keluar. Karena itu adalah pekerjaan Allah. IB dalam buku yang sama. Pengaruh utama Rahner tidak di Heidegger, tetapi di Thomisme Neo dari awal abad 20, terutama tulisan-tulisan Joseph Marshall, Grant Jones 2004, The Blackwell Compassion to Modern Theology, USA, Blackwell Publishing, halaman 433. Sejak radikal yang dilakukan oleh Rahner terhadap Gereja Katolik kemudian hari diikuti oleh Schellenberg dan Kung dalam bukunya Tony Lane 2005, Runtut Pijar, Sejarah Pemikiran Kristen, Jakarta BPK, Gunung Mulia, halaman 266 sampai 268.